Bisa pastikan. Apakah ada yang mempengaruhi dengan sesuatu Tidak ada yang pimpinan. bisa mempengaruhi posisi jabatan? Siap, tidak ada pimpinan. Yakin? Lawyer ya, Bang Hotman CS, dari PPA, dari rekan-rekan pemerhati anak, ya, kemudian juga dari Polres, ya, semua saya apresiasi. Peristiwa ini banyak yang kita dapatkan pelajaran. Yang pertama, negara bukan tidak hadir, tapi tidak benar-benar hadir ya. Betapa korban yang memang sudah tidak berdaya di mata hukum, tidak berdaya secara finansial, tidak berdaya di mata masyarakat, tidak mendapatkan pelayanan dari negara. Ini pelajaran buat kita juga. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menyusun lagi ketentuan undang-undang yang menjamin hal-hal seperti itu. Ya, ini pelajaran berharga bagi kita. Ya. Saya langsung saja kepada Polres. Tadi sudah banyak keterangan dari rekan pengacara dan rekan-rekan lainnya. Ya. Untuk Polres dan PPA terutama ya. Ini masalah serius ya. Masalah hak asasi manusia. Jangan main-main dengan masalah ini. Apalagi ini rakyat kecil. Jadi perhatikan lagi masalah ini peristiwa apa? Peristiwa apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Ya, saya urut-urut ada pendurungan ya. Perundungan, Perundungan bukan pendurungan. Iya, perundungan. Itu ada diancam bakar gitu. Sempat terjadi sebelum peristiwa. Bukan dalam peristiwa ya. Nah, itu didalami secara psikologis. Itu omongan itu nggak sembarangan. Yaitu kalau terucap itu biasanya anak itu, mohon maaf, kira-kira ada bakat piromania mungkin ya. Dan lain-lain. Menyelesaikan masalah dengan cara bakar-membakar. Apapun itu. Ini dikaitkan coba dengan teknis psikologi pendampingan. Ya, apakah ada kaitan langsung pengancaman itu dengan peristiwa yang terjadi kemudian? Ya, karena dengan mudahnya anak sekecil itu beli bensin dan melakukan pembakaran-pembakaran yang alasannya untuk buat ketapel ya. Itu didalami lagi. Ya, supaya ini terang benderang kasus ini. Jangan duga-menduga. Ya, karena anak-anak ini juga satu sisi pelaku, satu sisi korban, satu sisi untuk pelajaran bagi yang lain. Yang kedua, Polres penyidik segera menyimpulkan simpulan yang dalam dan benar tentang apa yang terjadi dan kasus pasal berapa, supaya siapapun pelakunya bisa dijerat dengan benar. Ya, berani menyimpulkan. Polres penyidik saya tanya, mohon izin Pak Ketua, saya tanya langsung, apakah ada yang menekan penyidik untuk merubah penyidikannya, arah penyidikannya? Jawab langsung. Ya, dan silakan. Izin pimpinan bahwa kami dapat pastikan pimpinan tidak ada tekanan terkait mau mengarahkan penyidikan, tidak ada pimpinan. Apakah dia mengarahkan harus kena pasal sekian kasus ini dibeginikan? Tidak ada pimpinan. Kami bisa pastikan pimpinan. Apakah ada yang mempengaruhi dengan sesuatu Tidak ada yang pimpinan. bisa mempengaruhi posisi jabatan? Siap, tidak ada pimpinan. Yakin? Siap, yakin pimpinan. Kalau Anda yakin, saya berharap kasus yang sudah terang benderang ini bisa selesai dalam waktu singkat dan cepat. Siap. Ya, berkas perkara ajukan, perlakukan korban yang baik, perlakuan tersangka sesuai dengan kapasitasnya. Siap. Ya, jadi saya berharap dalam waktu 1 bulan ini, Juli ini sudah selesai kasus ini dan bisa dilimpahkan. Siap. Namun yang paling penting adalah terhadap korban ini perlu kita perhatikan bersama. Ya, bagaimana cara membantunya, baik secara moral maupun material, karena masih banyak perjalanan yang mereka tempuh. Itu saja pimpinan. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa selesai dan semua pihak mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya. Terima kasih. Ya, Gus Abdullah, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang pertama, saya ucapkan
duka yang paling dalam terhadap adik-adik yang mengalami kekerasan di dunia pesantren. Yang perlu dipahami di sini, saya coba membuka melalui kultur ya, di kultur di NTB terutama, apalagi ini terjadi di pendidikan terkait Nahdlatul Wathon kan. Ini jaringan pendidikan NW kan. Nahdlatul Wathon itu saya ingat didirikan di tahun 53. Yang memang targetnya adalah menaikkan kualitas intelektual dan masyarakat Sasak pada waktu itu. Oleh karena itu jaringan NW itu di NTB perlu diketahui sudah berhasil menjadikan pemukanya menjadi gubernur di 2008 ke 2018, yaitu Tuan Guru Bajang. Ya, ini saya juga agak nggak yakin kalau nggak ada intervensi ya, dalam artian kenapa kasus ini begitu keras bagi saya, karena Jam'iyah Nahdlatul Wathon di sana itu mayoritas dan loyal sekali kepada guru-gurunya, kiai-kiainya. Tapi di satu sisi ini pembiaran bagi kita, dalam artian kalau dilihat dari mudabirnya di 2005 itu 10, ternyata sekarang tinggal 2, itu pun dengan istrinya. Berarti kan ada terjadi sesuatu di pesantren itu. Pengasuhnya dari 10 sekarang ke 2, berarti kan manajemennya nggak bagus, pimpinannya juga trouble gitu. Bahkan terjadi meregang nyawa di sini, ya kan? Oleh karena itu tim sebenarnya di Polda Polres harusnya paham lah itu. Nggak harus kita yang bedah di situ. Dari sisi kultur saya rasa pasti ada intervensi luar ini, pimpinan. Oleh karena itu kita belajar pada kisah Rasul. Pada waktu itu Rasul diminta untuk memberi keringanan kerabatnya ketika mencuri. Rasul bilang begini, jangankan kerabatnya, Siti Fatimah Az-Zahra binti Muhammad saja ketika mencuri, saya sendiri yang potong tangannya. Mungkin itu cukup sekian.